Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat-alat hand tools. Yang pertama yaitu kunci T. Kunci T juga dikenal sebagai kunci T-handle, adalah alat yang sering digunakan untuk mengencangkan dan melonggarkan baut di mobil. Dengan desainnya yang ergonomis, kunci T memberikan daya pengencangan yang lebih efektif daripada kunci pas dan kunci Inggris biasa. Cara menggunakan kunci T: sesuaikan ukuran kunci sesuai dengan diameter baut yang akan dibuka atau dikencangkan. Masukkan ujung kunci T-nya dan paskan dengan selanya. Putar gagang kunci T-nya berlawanan dengan arah jarum jam untuk mengendorkan atau putar searah jarum jam untuk mengencangkan. Fungsi kunci T: membuka dan mengencangkan baut pada mobil dan motor, membuka baut yang rusak, membuka dan mengencangkan busi, terutama busi berukuran 17 mm, membuka dan mengencangkannya baut celah yang sempit, memasang dan melepaskan baut dengan karakter torsi seperti baut pada as roda dan baut pada blok mesin. Kelebihan kunci T adalah memiliki daya pengencangan yang lebih efektif daripada kunci pas dan kunci Inggris biasa, memiliki ujung yang lebih kecil dan ramping sehingga dapat menjangkau celah yang sempit. Oke teman-teman, yang kedua ada alat kunci ring atau box and wrench. Pengertian kunci ring. Kunci ring adalah salah satu hand tools yang dipakai orang bengkel. Biasanya digunakan untuk membongkar bagian dalam komponen mobil, baik mengecek maupun melakukan perbaikan. Kunci ring ini memiliki desain heksagonal pada rangnya. Ujungnya memudahkan penggunaan pada bagian-bagian yang letaknya tersembunyi dan cukup sempit. Bentuk rang kunci ring yang bulat secara otomatis menutup semua bagian luar baut dan mur yang akan dibuka. Kemudian untuk ukuran metrik kombinasinya biasanya dimulai dari 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Sedangkan sudut pemutaran kunci ring terbagi menjadi 3, yaitu mulai dari 15 derajat, 30 derajat, dan 45 derajat. Fungsi kunci ring adalah untuk mengencangkan dan mengendorkan mur maupun baut yang ada di dalam komponen kendaraan bermotor. Namun, jenis baut dan mur yang bisa diatur posisinya menggunakan kunci ring hanyalah tipe berbentuk heksagonal atau segi 6. Baut segi 6 ini banyak digunakan dalam dunia otomotif. Itulah kenapa fungsi kunci ring pun sering digunakan. Cara menggunakan kunci ring mudah saja. Apabila fungsi ring untuk mengendorkan maupun mengencangkan posisi mur dan baut mobil, tinggal memutarnya ke arah kiri. Untuk mengencangkan posisi dan mur, lalu putar ke kanan untuk mengendorkan mur dan baut. Akan tetapi sebelum itu pastikan dulu kalau ukuran mur atau baut sesuai dengan ukuran kunci ring. Caranya, coba memasukkan mur atau baut ke kunci ring untuk melihat apakah ukurannya sesuai. Kalau sudah, letakkan dan pasang kunci tepat pada baut. Posisikan tegak lurus agar tidak meleset. Baru kemudian putar untuk mengencangkan maupun mengendorkan. Keunggulan kunci ring. Pentingnya fungsi kunci ring dalam dunia otomotif bukanlah tanpa alasan. Hal keamanan dan kekuatan, kunci ring aman digunakan untuk mengencangkan maupun mengendorkan baut dan mur dengan sangat kuat. Terlebih kunci ring memiliki desain yang bulat dan menutup semua bagian luar baut. Alhasil kecil kemungkinan terjadi kerusakan ketika peralatan ini dipakai untuk mengatur posisi mur dan baut mobil. Begitupun dengan kerusakan pada mur maupun baut yang sangat bisa diminimalisir. Oke teman-teman, yang ketiga ada jack lamp, adalah alat penjepit serbaguna yang menyerupai huruf C. Alat ini digunakan untuk menahan atau menjepit benda kerja agar tidak bergerak selama proses pengerjaan. Jack lamp sangat umum digunakan dalam berbagai bidang, maka dari tukang kayu, pekerjaan logam, hingga otomotif. Fungsi jack lamp yaitu adalah untuk menahan benda kerja. Clamp digunakan untuk menahan benda kerja pada posisi saat dipotong, dibor, atau dilem dengan cara lain. Menjepit benda kerja. Clamp dapat digunakan untuk menjepit 2 atau lebih
benda kerja bersamaan, misalnya saat merekakan dua potong kayu atau logam. Mengamankan benda kerja, ceklam digunakan untuk mengamankan benda kerja agar tidak bergerak saat proses pengerjaan sedang berlangsung, sehingga menghasilkan pekerjaan presisi dan aman. Bagian-bagian ceklam. Satu, rangka atau badan. Bagian utama yang terbentuk ceklam terbuat dari besi atau baja yang kuat untuk menahan tekanan dan gaya penjepitan. Yang kedua, ada lengan ulir. Batang berulir yang terpasang pada rangka berfungsi untuk mengencangkan atau melonggarkan penjepit. Yang ketiga, ada bantalan penjepit. Bagian bersentuhan langsung pada benda kerja biasanya terbuat dari logam, dilapisi karet atau bahan lain untuk melindungi permukaan benda kerja dari kerusakan, dapat berputar atau tetap tergantung pada model ceklau. Yang keempat, ada mur atau pengunci komponen yang diputar pada lengan ulir untuk mengunci posisi penjepit, menentukan beberapa kuat ceklau mengencangkan benda kerja. Terus alat yang keempat adalah palu atau hammer. Soft-tipped hammer adalah jenis palu yang dirancang. Soft-tipped hammer adalah jenis palu yang dirancang khusus dengan bagian kepala yang terbuat dari bahan yang lembut dibandingkan baja. Bahan-bahan yang umum digunakan antara lain karet, plastik, nilon, kuningan, dan tembaga. Tujuan utama penggunaan palu ini adalah untuk menghindari kerusakan benda pada kerja saat dilakukan pemukulan. Fungsi utama palu ujung lunak adalah untuk memberikan pukulan pada benda kerja tanpa meninggalkan bekas atau kerusakan. Palu ini sangat ideal untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Bagian palu ujung lunak. Palu ujung lunak terdiri dari dua bagian utama. Yang satu, kepala atau head. Bagian ini terbuat dari bahan lunak yang berfungsi sebagai penahan benturan atau mencegah kerusakan pada benda kerja. Yang kedua, pegangan. Bagian ini digunakan untuk memegang palu dan biasanya terbuat dari kayu, fiberglass atau logam yang dilapisi karet agar nyaman dipegang. Kelebihan dari palu ini: 1. Mencegah kerusakan bahan lunak pada kepala palu, mencegah goresan, penyok atau kerusakan lainnya pada permukaan benda kerja. Yang kedua, mengurangi pantulan beberapa bahan lunak seperti karet, mengurangi pantulan saat pemukulan sehingga lebih aman dan nyaman saat digunakan. Fleksibel, tersedia dalam berbagai ukuran dan bahan sehingga dapat disesuaikan kebutuhan pekerjaan. Kekurangan dari palu ini: 1. Tidak tahan lama. Bahan lunak pada kepala palu lebih cepat aus atau rusak dibandingkan baja. Yang kedua, tidak cocok untuk pekerjaan berat. Palu ujung lunak tidak ideal untuk pekerjaan yang membutuhkan kekuatan pukulan yang besar. Yang ketiga, terbatas pada material tertentu. Beberapa jenis bahan lunak mungkin tidak cocok untuk semua jenis material benda kerja. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan kunci T. Yang pertama, yaitu pegang kunci T dengan tangan yang kuat dan stabil. Kedua, masukkan ujung kunci T ke dalam lubang baut atau skrup. Ketiga, pastikan kunci T terpasang dengan baik dan tidak longgar. Keempat, putar kunci T searah jarum jam untuk mengencangkan baut atau skrup. Putar kunci T berlawanan arah jam untuk melepas baut. 6. Pastikan baut atau skrup telah dikencangkan atau dilepas dengan baik. Ini saya akan mengendalikan terlebih dahulu. Putar. Lalu ini cara untuk mengencangannya. Kita putar arah jarum jam. Harus sudah kencang ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan ciklem. Yang pertama, siapkan ciklem dan objek yang akan digunakan.
Di sini saya menggunakan triplex sebagai objek. Lalu letakkan objek ke sela-sela rahang dan bantalan. Setelah itu putar ulir searah jarum jam hingga objek tersebut terjepit. Lalu kunci dengan cara putar pengunci atau ulir searah jarum jam dengan kuat. Dan jika teman-teman ingin melonggarkan atau melepaskan, putar ulir atau pengunci sebalik arah jarum jam. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.